ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد. Banyak daripada ikhwan, rekan-rekan yang menanya-nanyakan apakah sunnah Nabi Muhammad ini diterapkan di negara kita yang sifatnya adalah republik, konstitusinya sesuai dengan semua agama. Kira-kira kalau kita menerapkan syariat Islam, menegakkan syariat Islam, sesuai atau tidak? Saya jawab dengan tegas, singkat, padat, sangat sesuai. Syariat Islam ini sangat sesuai ditegakkan di negara Indonesia. Mengingat syariat Islam ini Allah syariatkan, Allah tetapkan untuk dipatuhi bukan hanya kepada umat Islam, tetapi seluruh umat manusia. Semua makhluk akan merasa dirinya berkeadilan. Semua makhluk merasa dirinya akan tidak ada kesenjangan dalam penerapan keadilan. Semuanya akan merasa adil, semuanya akan merasa puas jika mereka semua menerapkan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian syariat Islam ini ditinjau di dalam segala aspek sesuai. Dari aspek kesehatan, kita ambil contoh dari aspek kesehatan. Satu hal saja yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika engkau tidur, ini sesuatu yang kadang orang tidak berpikir. Jika engkau tidur, yang pertama menghadaplah ke kiblat. Dengan posisi jangan miring ke kanan. Jangan miring ke kiri, tapi miringlah ke kanan. Jika engkau memiring sebelah kiri, maka akan berbahaya untuk kesehatanmu. Miringlah sebelah kanan. Ini ya, kita lihat ya, di dalam contoh kesehatan aja, bagaimana yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Syariat Nabi Muhammad ini mengajarkan dalam tidur. Tidur itu kalau bisa jangan engkau miring ke sebelah kiri, jangan posisi seperti ini. Kenapa? Yang pertama, kalau kita meninjau di dalam segi kesehatan, ternyata satu-satunya organ yang tidak pernah berhenti bekerja di dalam tubuh ini adalah jantung. Bagaimana peredaran yang ada di ventrikel dan atrium. Ventrikel tempat penghisapnya, atrium yang untuk menyalurkan darah ke seluruh tubuh. Ini jantung adalah satu-satunya organ yang tidak bisa, tidak akan untuk berhenti bekerja. Nah, ini adalah bentuk perhatian Allah kepada hambanya. Allah itu memperhatikan hambanya setiap detakan jantung. Allah perhatikan semua makhluknya setiap detakan jantung. Jadi induksi makhluk ini sekian. Induksi itu listrik yang ada di dalam tubuh manusia, induksi gerakan jantung itu di hewan, kambing, sapi, harimau, seluruh hewan, ikan di laut, burung yang terbang di angkasa, semuanya itu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun makhluknya yang dilupakan oleh Allah, termasuk nyamuk, termasuk lalat, termasuk semut, hewan yang ada di dalam tanah, semuanya diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang lolos dari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Semua diperhatikan, diurus oleh Allah satu persatu. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Satu persatu makhluknya tidak ada satupun yang terlewat dari perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu fi'ula. Maka manakala kita benar-benar menerapkan urusan Allah, syariat Allah, hukum Allah yang dibawa baginda Nabi Muhammad, kita tidak akan pernah terlantar. Nggak akan pernah terlantar kita. Allah saja mengurus hambanya satu persatu. Semut diurus oleh Allah, lalat diurus oleh Allah, semuanya diurus oleh Allah. Bagaimana Allah akan salah di dalam perintahnya untuk kita menegakkan syariatnya?
hanya orang-orang yang tidak beriman, hanya orang-orang yang dikuasai oleh iblis hatinya, yang tidak suka syariat Islam ini ditegakkan dimanapun berada. Untuknya umat Islam, marilah kita menegakkan syariat Allah. Yang pertama, tegakkan di rumah kita. Yang pertama, kita lanjutkan yang tadi dengan cara tidur dulu. Cara tidur Rasulullah, hendaknya kita miring sebelah kanan, jangan ke kiri. Kenapa? Jantung itu tempatnya ada di sebelah kiri. Dan apabila kita tidur sebelah kiri, maka otomatis tertimpa dengan organ yang lain. Jantungnya tertimpa dengan organ yang lain. Kalau kita salah tidur, dikhawatirkan ada sumbatan di dalam saluran tubuh kita, itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya sekali. Kita tidur sebelah kiri, tersumbat, bahaya. Tersumbat bisa sangat-sangat mengkhawatirkan, bisa stroke, bisa pecah daripada organ tubuh manusia ini. Sumbatan pembuluh darahnya bisa pecah, bisa stroke. Maka Rasulullah menyarankan tidur sebelah kanan. Kemudian menghadaplah ke kiblat. Kenapa menghadap ke kiblat? Karena di dalam bumi ini ada elektromagnetik, ada gaya gravitasi. Jika kita tidur menghadap ke kiblat, miring sebelah kanan, maka peredaran yang ada di dalam tubuh ini akan tepat. Karena itu bisa menunjang bagaimana kesehatan otak, kesehatan paru, kesehatan jantung, kesehatan pankreas, itu semua akan sehat manakala kita mengikuti syariat yang ditegakkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tidak sampai di situ, Nabi Muhammad juga mengajarkan jika kita tidur di malam hari, hendaknya jangan ada lampu yang menyala. Jangan ada lampu yang menyala. Kenapa? Karena jika ada lampu yang menyala, kita tidak tidur di dalam keadaan gelap gulita. Ada hormonal yang ada di dalam tubuh manusia yang Allah ciptakan tidak bekerja. Hormon ini untuk menghancurkan sel darah kanker yang beredar di dalam tubuh. Jadi jangan kita merasa aman dari kanker. Ketahui ya, kita sekarang ini dikelilingi dengan radiasi yang bisa menyebabkan sel kita yang sehat menjadi sel darah kanker. Tubuh kita yang sehat menjadi kanker. Mungkin organ kita bisa dihinggapi kanker. Apa sebab? Karena radiasi perangkat yang ada di tengah-tengah kita. Yang pertama, handphone. Itu radiasinya bisa membuat kita kanker. Televisi, belum lagi perangkat-perangkat elektro, itu bisa menyebabkan kita kena kanker. Jadi bagaimana caranya kita bisa terbebas dari kanker? Dengan cara kita tidur, itu Allah mengaktifkan hormon di dalam tubuh manusia. Dalam tubuh manusia ini ada hormon yang dia aktif manakala tidur dalam keadaan gelap gulita. Dan hormon inilah yang memiliki tugas kita bisa terbebas dari kanker. Siapa yang mengajarkan? Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun lebih yang lalu. Mungkin orang belum berpikir, tapi Nabi Muhammad sudah membekali kita dengan syariat. Nabi Muhammad telah membekali kita dengan aturan. Kalau kita menerapkan aturan Rasulullah SAW, hidup kita aman, nyaman, tenang, bahagia dunia sampai akhirat.